Sosok Badarawuhi tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita yang baru saja menonton maupun membaca trek kisah KKN di Desa Penari. Lalu, bagaimanakah sebenarnya asal-usul munculnya Badarawuhi hingga alasan mengapa sosok tersebut menjadi penari seperti di film KKN di Desa Penari? Simak penjelasan berikut. Seperti yang dikutip Ayo Malang dari akun Twitter Ratu Mendir pada Rabu, 11 Mei 2022. Dijelaskan bahwa Badarawuhi adalah makhluk halus yang berasal dari pantai selatan, yang kemudian diusir dan dikeluarkan dari kerajaan karena merasuki salah satu penari di tanah Jawa Timur. Kisah ini bermula dari seorang satria wanita bernama Ratna Narek, yang menjadi lurah di sebuah desa di tengah alas daha dan menjadikan pelataran memuja sang hyang sebagai tempat pesta menari dan lainnya. Ratna Narek adalah murid dari seorang satria yang hidup di zaman Prabu Airlangga, yang melarikan diri ketika sang guru ditaklukkan oleh Mpu Barada. Ia dan 4 murid lainnya melarikan diri ke tanah Bali dan Ratna Narek sebagai murid paling muda lari ke timur Jawa. Semuanya memisahkan diri agar tidak terlacak di mana Ratna Narek lari membawa lontar yang berisi ilmu Kadigjayan. Di mana ilmu Kadigjayan digunakan untuk menaklukkan para lelembut di sepanjang hutan Jawa Tengah sampai Timur. Sejak penaklukan yang dilakukan oleh Mpu Barada, Ratna Narek tidak pernah muncul kembali. Karena sepanjang hidupnya terus mempelajari ilmu dari lontar tersebut, akhirnya sebagian cerita menyatakan bahwa Ratna Narek hidup awet muda. Dia tidak pernah muncul lagi di tanah Jawa, hingga suatu hari dia singgah di desa Wonokromo, yang saat itu dipimpin seorang lurah yang begitu arogan kepada wanita. Semua wanita akan digodanya, termasuk yang sudah bersuami. Suatu ketika sang lurah mendengar ada seorang wanita pendatang di warung di tengah desa, Ratna Narek. Ki Lurah mendatangi Ratna Narek dan menawarkannya menginap di rumahnya hingga akhirnya ia setuju. Di malam ketika Ratna Narek tertidur, Ki Lurah dan kedua anak buahnya mencoba mengintip dan berniat cabul. Karena kesaktian Ratna Narek, begitu pintu dibuka, Ki Lurah terpental dan mati di tempat. Anak buah Ki Lurah juga sempat lari sebelum segera terjatuh dan mati akibat ilmu kanuragan Ratna Narek. Sebagian kisah menyatakan Ratna Narek menjilat darah laki-laki yang tercecer di batu. Dari situlah dia menjadi pengganti Ki Lurah memimpin desa tersebut. Desa tersebut memiliki sebuah kolam biang yang rupanya adalah pusat gerbang halus di utara Jawa, berlokasi di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan alas daha. Sedangkan gerbang halus selatan berada di salah satu pantai di selatan Jawa dengan ciri ada sebuah batu karang besar. Namun antara selatan dan utara memiliki hubungan baik. Kolam air tersebut disebut menjadi tempat persinggahan Ibu Ratu Pantai Selatan apabila beliau sedang bertamu ke utara Jawa. Ketika Ibu Ratu Pantai Selatan pulang ke selatan, tempat tersebut dijaga oleh para panglima dan satria Pantai Selatan, baik laki-laki maupun wanita. Ratna Narek sombong atas kekuatan yang dimiliki, hingga melanggar adat dari desa tersebut yang tidak boleh menyelenggarakan tarian dengan diiringi gamelan. Ratna Narek ngotot karena akan mengundang seluruh gaib penghuni alas daha, termasuk penghuni alas daha hadir, aku akan menaklukkan mereka satu persatu, teriak Ratna Narek. Akibat kesombongannya semua penduduk musnah termasuk Ratna Narek. Salah satu makhluk halus yang merasuki sang penari adalah wanita utusan Ibu Ratu Pantai Selatan, yang menjaga sendang di alas daha yang disebut sebagai Badarawuhi. Badarawuhi merasuki dan tidak mau keluar dari jasad penari itu, dan keluar ketika jasad sang penari itu dihancurkan. Dari situlah, Badarawuhi diusir dari pantai selatan. Dilucuti beberapa kesaktiannya, namun ketika Badarawuhi marah karena ada yang mengotori tempatnya maupun melanggar aturan wilayah dia berkuasa, maka wujudnya akan berubah. Wujud Badarawuhi akan berubah menjadi setengah badan atas wanita bermahkota dan bagian tengah ke bawah berbentuk ular.